Paula dengan NIM C1AB21031. Saya merupakan mahasiswa di jenjang S1 Stikes Sukabumi. Di sini saya akan melakukan praktek cara pemeriksaan GCS. GCS adalah skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran secara kuantitatif pada klien dengan menilai respon klien terhadap rangsangan yang diberikan. Penilaian GCS dan interpretasinya terbagi menjadi kompos mentis dengan nilai 14-15, apatis 12-13, delirium 10-11, somnolen 7-9, sopor 5-6, dan koma 3-4. Tertingginya yaitu 15 dan terendahnya 3. Aspek apa saja yang dapat dinilai di GCS ini yaitu ada I dengan skor nilai 4, motorik 6, dan verbal 5. Nah, selamat menyaksikan. Oke, di sini ada pasien yang sudah tidur di tempat tidur. Kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dan langkah. Memakai APD sarung tangan. Kita kaji nilai I dulu dari 4 sampai nilai 1. Ketika nilai 4, pasien disorientasinya baik, maksudnya di sini pasien tanpa menggunakan suara atau rangsangan nyeri, beliau sudah membuka mata. Nah, ini pasien nilai skornya I-nya 4. Nah, 3 di sini ketika si pasien posisinya tertidur lalu dipanggil Pak Peri, buka matanya. Nah, ketika kita bilang Pak Peri buka mata dan dia bisa membuka mata, maka nilai I itu 3. Lalu sekarang ketika memang kita panggil dia tidak berespon, Pak Peri tidak membuka mata, lalu kita beri rangsangan nyeri, nah, langsung buka mata, beliau nilainya 2. Nah, sekarang ketika kita rangsang nyeri juga panggil nama, tidak berespon, Pak Peri, dan tidak berespon, tidak membuka mata, maka nilainya 1. Nah, sekarang kita nilai pemeriksaan verbalnya dengan skor tertinggi 5 dan terendah 1. 5 ketika pasien memang kooperatif berbicara. Pak Peri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sekarang sudah berkurang keluhannya. Bapak sekarang di mana? Ini di rumah sakit Butnut. Oke. Nah, nilai 5 ketika si pasien berbicara kooperatif dan dia mengetahui tempat dan waktu secara baik. Sekarang kita nilai skornya 4, yaitu si pasien memang disorientasi tempat. Pak Peri ini di mana, Pak? Aduh, ini di rumah ya, suster ya? Nah, itu skor nilai verbalnya 4 ketika memang pasien kebingungan dan disorientasi tempat. Kita kaji nilai 3. Pak Peri, Pak Peri di mana ini? Nah, skor 3 ketika pasien mulai kebingungan dan kata-katanya hanya sebagian. Kita kaji skor dengan nilai 2. Pak Peri. Nah, skor 2 ketika diberi rangsangan nyeri, pasien hanya menggumam atau mengerang saja. Kita kaji dengan skor nilai 1. Pak Peri. Nah, Pak Peri tidak berespon, maka nilai skor verbalnya hanya 1. Sekarang pemeriksaan motorik. Di motorik, pasien dengan nilai 6, ia bisa bergerak bebas. Bapak coba angkat tangannya, dua-duanya. Oke, turunkan lagi. Sekarang angkat kakinya dua-duanya. Oke. Nah, ketika pasien diberikan instruksi dan dia bisa melakukannya, maka kita beri nilai motoriknya 6. Nah, sekarang dengan skor nilai 5, ketika pasien diberi rangsangan nyeri, maka dia akan menjauhi rangsangan nyeri. Pak Peri. Nah, dia itu skornya untuk motoriknya 5. Terus selanjutnya skor dengan 4, pasien mengalokasi nyeri. Pak Peri. Nah, itu ketika pasien mengimbaskan rangsangan nyeri dengan skor 4. Sekarang kita dengan skor 3, pasien akan mengalami fleksi abnormal. Pak Peri. Nah, si pasien tangannya akan seperti ini, menjauhi rangsangan nyeri. Lalu untuk skor 2, Pak Peri. Nah, ini si pasien mengalami ekstensi abnormal. Untuk skor 1, Pak Peri, ternyata pasien setelah dirangsang juga tidak berespon untuk motoriknya, itu nilainya 1. Teman-teman, di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS dengan skor nilai 4. Ya, pasien ketika dipanggil dan diberi rangsangan nyeri, ternyata dia tidak berespon. Lalu si ayah tidak berespon, lalu kita kaji verbalnya ketika
merasa nyeri, si motoriknya juga tidak berespon, maka nilainya 3